Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan hari ini dan insya Allah pada episode-episode selanjutnya kita akan membahas satu kitab yang sudah populer dan terkenal, yaitu hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Insya Allah kita akan mengambil referensi dari 4 ulama yang memberikan syarah terhadap hadis tersebut, yaitu Imam An-Nawawi itu sendiri, Syekh Utsaimin, Syekh As-Sa'di, dan Ibnu Daqiqil Aid. Hadis pertama dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila man hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah karena mencari dunia atau karena wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Imam An-Nawawi memberikan sebuah penjelasan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa niat adalah barometer diterimanya sebuah amalan, di mana ketika niatnya benar, maka akan benar juga segala amalannya. Dan ketika niatnya salah, maka akan salah atau rusaklah segala amalannya. Jadi niat menjadi sebuah penentu bagi diterimanya atau ditolaknya sebuah amalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan sebuah penjelasan tentang hakikat orang yang beribadah kepada Allah, ya beribadah dalam artian yang begitu luas. Beliau mengklasifikasikan 3 golongan yang dimana ini merupakan sebuah simbol dari kualitas keimanan seseorang. Yang pertama, ibadah seorang budak. Apa itu ibadah seorang budak? Yaitu ibadahnya itu karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia yang pendorong dari ibadah yang dia lakukan adalah takut siksaan Allah, takut azab Allah, dan lain sebagainya. Maka Imam An-Nawawi menyebut dengan ibadah dengan motif ini adalah ibadah seorang budak, seorang abid. Yang kedua, inilah level yang kedua. Level yang kedua adalah orang yang beribadah. Orang yang beribadah orientasinya itu adalah keuntungan, ya kenikmatan surga, terus menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beribadah seperti ini adalah, beliau mengatakan, seorang ibadah yang ahlu tujar, seperti pedagang, yang dimana kita tahu pedagang itu ya pasti orientasinya adalah keuntungan. Jadi orang yang beribadah karena ingin mendapatkan kenikmatan surga, pahala dari Allah, maka inilah contoh, kata beliau, seorang hamba yang beribadah seperti pedagang. Nah, ini level yang ketiga, inilah level yang paling tinggi, yaitu orang yang beribadahnya itu dia menyadari, mawas diri bahwa hak Allah adalah untuk diibadahi. Dan tentunya dia juga merasakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Dia merasakan bahwa nikmat Allah begitu besarnya, tidak bisa dihitung oleh angka-angka manusia.
dan rasa syukur dari apa yang dia rasakan dalam hatinya itu, dia menjadi terdorong, termotivasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi level yang ketiga ini level yang tinggi. Dia merasakan akan nikmat Allah yang sungguh luar biasa, maka rasa syukur ini menjadi sebuah pemompa, pendorong, pemantik dia untuk beribadah kepada Allah. Dan ciri khas dari level yang tinggi ini, yang ketiga ini adalah dia senantiasa was-was akan amalannya itu sudah diterima atau belum sih oleh Allah. Sepertinya berat untuk mendapatkan atau kita menepati posisi yang ketiga ini. Posisi ketiga ini kita dapatkan di cerita-cerita sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mereka adalah generasi yang terbaik. Diceritakan bagaimana ketika malam tiba, mereka itu seperti rahib yang senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa beristighfar. Ketika istighfar berarti ada sebuah rasa dosa yang ada di dalam hatinya, sebuah rasa takut akan kehilapan yang telah dia lakukan. Senantiasa bergelimang air mata di malam hari. Ini gambaran bagaimana mereka sudah menempati posisi. Imam An-Nawawi mengatakan mereka adalah orang merdeka yang sesungguhnya, karena pada sesungguhnya orang yang merdeka itu adalah orang yang benar-benar hanya diperbudak oleh Allah, hanya menjadikan Allah sebagai orientasi hidupnya. Itulah orang yang merdeka sesungguhnya. Karena ketika orang terdorong untuk mencari selain Allah, maka otomatis dia sudah diperbudak oleh selain Allah. Berarti dia tidak merdeka. Walaupun secara zahir dia bebas, freedom secara finansial, freedom secara waktu dan lain sebagainya, bisa membeli apapun apa yang dia inginkan, tetapi pada hakikatnya dia bukan orang merdeka, tapi dia diperbudak dengan dunia, dengan syahwatnya, dengan ambisinya. Nah, orang yang merdeka menurut Imam An-Nawawi ini adalah orang yang dia menempatkan Allah menjadi orientasi kehidupannya. Itulah orang yang merdeka yang sesungguhnya. Hal ini tergambar dari sebuah hadis bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sholat malam. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lima tasna hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma taqaddama min dzambik." Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ibadah yang sungguh luar biasa, sholat malam sampai kakimu bengkak-bengkak, padahal Allah itu sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang? Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Afal uhibbu an akuna abdan syakuro. Tidakkah boleh aku ini suka untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, ini gambaran level manusia yang tertinggi, yaitu mereka yang beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur kepadanya.